Alhamdulillah, alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamat. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الأيام والدهور. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai kepada hari yang mulia ini, sampai kepada detik ini, Allah masih tetap mencurahkan rahmat-Nya, melimpahkan kasih sayangnya dengan menganugerahkan berbagai macam nikmat yang tiada terhingga dan terkira, sehingga dapatlah kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang mulia ini untuk menunaikan satu rangkaian ibadah, menunaikan salat fardu Jumat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam, putra Abdullah belahan jiwa Aminah, Sayyiduna wa Habibuna wa Rasuluna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan mengucapkan sepotong doa penenang jiwa yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua, baik di dunia maupun nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ittaqullah. Tentunya takwa ialah imtithalu awamirihi wa jatinabu nawahihi, mengerahkan seluruh tenaga, daya dan upaya untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, Nabi Daud alaihi salam di dalam doanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada 4 macam, dan amat sangat baik sekali kita pun mencontoh apa yang dibuat oleh Nabi Daud ini. Yang pertama, kata Nabi Daud dalam doanya,
a'udzu bika min waladin yakunu alayya sayyidan. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu daripada anak yang menjadi raja bagiku. Aku berlindung kepadamu daripada anak yang menjadi tuan, yang menjadi bos bagiku. Tentu karena memang ada di zaman Nabi Daud yang seperti ini, makanya beliau memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah daripada anak yang menjadi raja bagi orang tuanya. Anak mestinya diatur, bukan mengatur. Anak mestinya diperintah, bukan memerintah. Namun andailah ada di rumah kita keadaan yang seperti ini, anak kita yang memerintah kita, anak kita yang mengajari kita, anak kita yang menyuruh kita, ini salah satu di antara tanda kiamat yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Satu hari datanglah malaikat Jibril dengan menyerupai manusia ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang menyandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah dan meletakkan kedua telapak kakinya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata malaikat Jibril, akhbirni, ceritakanlah kepadaku anis sa'ah, tentang hari kiamat. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, tolong ceritakan kepadaku tentang hari kiamat. Jawab Rasulullah, yang bertanya jauh lebih tahu daripada yang ditanya. Kalau begitu fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu tolong ceritakan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Apa kata Rasulullah? Di antara tanda-tanda hari kiamat sudah dekat, antalidal amatu rabbataha, ada seorang ibu melahirkan tuannya, ada seorang ibu melahirkan rajanya, ada seorang ibu melahirkan bosnya, yang anaknya menyuruh-nyuruh orang tuanya, sedangkan orang tuanya taubahnya seperti ABK, seperti seorang pembantu di rumahnya. Oleh sebab itu, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya janganlah ada keadaan yang seperti ini di rumah kita. Jangan sampai anak kita sanggup menyuruh-nyuruh kita. Jangan sampai anak kita sanggup membentak-bentak kita. Jangan sampai anak kita sanggup memarahi kita. Kalau terjadi yang seperti ini, kiamat namanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya anak-anak yang saleh dan solehah, keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, yang kalau kita masih hidup, anak-anak kita tidak pernah berhenti mendoakan kebaikan untuk kita, yang ketika kita sudah tiada, mereka lebih semangat untuk mendoakan keselamatan untuk kita di alam barzah dan akhirat kita nantinya. Ini yang pertama. Jadi Nabi Daud alaihissalam menyuruh kepada kita secara tidak langsung, mintalah kepada Allah, berlindunglah kepada Allah daripada anak yang menjadi raja bagi kita semua. Kemudian yang kedua, wa'udzubika min imra'atin tushayyibni qabla waqtil mushayyib. Wahai Allah, kata Nabi Daud alaihissalam, wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari seorang istri yang membuatku beruban padahal belum tiba saatnya aku tumbuh uban. Aku berlindung kepadamu dari seorang istri yang membuatku beruban sebelum masanya tumbuh uban di atas kepalaku. Di umurnya yang belum saatnya tumbuh uban di atas kepalanya, namun tiba-tiba tumbuh uban. Ini kalau secara
secara bahasa dimaknai ini adalah Nabi Daud alaihissalam berlindung kepada Allah daripada istri yang meminta, yang menuntut suaminya melebihi daripada kemampuan suaminya. Tentunya sebalik daripada ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga istri kita adalah istri yang menolong untuk urusan dunia dan akhirat kita. Jangan yang memberatkan kita, yang membebani kita, bahkan menuntut kita lebih daripada kemampuan kita. Andailah ada seorang istri yang seperti ini adalah istri yang durhaka. Tentunya harus dibagi tahu kepada mereka bahwa andai ada seorang istri yang menuntut suaminya melebihi daripada kemampuannya, ini amat sangat dicela oleh agama, bahkan termasuk daripada dosa-dosa besar. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam berlindung kepada Allah daripada wa min malin yakunu wibalan. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu daripada harta yang membahayakan. Harta yang membahayakan. Ada harta yang tidak membahayakan, ada yang membahayakan. Artinya apa? Kalaulah minta kepada Allah rezeki, mintalah rezeki itu rezeki yang barakah, rezeki yang tidak membahayakan untuk dunia dan akhirat kita. Kadang-kadang saking sayangnya kepada anak-anak, dibelikanlah motornya motor baru. 2 hari setelah dibelikannya motor, anaknya pun patah, tulangnya patah, dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Harta itu terkadang membawa bahaya. Maka mintalah kepada Allah, wahai Allah, andailah engkau mengkaruniakan kepadaku harta, maka berikanlah harta yang tidak membahayakan untukku dan keluargaku serta anak-anak cucuku, bahaya dunia dan bahaya akhirat kita. Ada orang kadang-kadang ketika diberikan Allah sedikit, lalu kemudian tak pernah berhenti dia bersyukur kepada Allah, senantiasa datang ke masjid, setiap ada panggilan azan dia datang salat berjamaah. Tapi ketika Allah memberikan banyak, terkadang yang banyak itu menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang maksudnya harta yang membahayakan, bahaya dunianya dan bahaya akhiratnya. Kemudian yang terakhir sekali, Nabi Daud alaihissalam berlindung kepada Allah. Wa min jarin law ra'a minni hasanatan katamaha wa law ra'a minni sayi'atan absyaha. Kata Nabi Daud, wahai Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga-tetangga yang kalau dia melihat kebaikanku dia sembunyikan, kalau melihat kejahatanku dia sebarkan, kalau melihat kebaikan kita dia sembunyikan. Oh, beruntunglah anda punya tetangga macam tetangga orang engkau tuh, baik orangnya. Apa dia kata? Tak, saya tak pernah menengok kebaikannya. Tidak, dia sering datang ke panti asuhan membawa bantuan, saya tak pernah melihatnya. Tapi kalau dia buat kejahatan, kalau dia buat dosa sekecil apapun akan dibesar-besarkan. Ini neraka dunia. Kalaulah bertetangga dengan tetangga yang seperti ini, ya, yang kalau singkatnya punya penyakit senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini neraka dunia. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diingatkan kepada kita semua bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dituliskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada 2 riwayat. Yang pertama kata Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang terganggu karena perbuatannya. Tidak akan masuk surga seseorang karena terganggu tetangganya oleh karena perbuatannya.
Mungkin barangkali suara musiknya terlalu kuat, tetangga kurang nyaman, terganggu. Ada orang tua yang mau istirahat, ada anak-anak yang mau tidur, tapi gara-gara musik yang sangat kuat sekali akhirnya jadi terganggu. Ini dosa besar, ini dosa besar. Ada yang kadang-kadang pokok tanamannya mengganggu kepada tetangganya. Ada kadang-kadang yang air pembuangan kamar mandinya mengganggu kepada tetangganya. Oleh sebab itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan anggap remeh ini, bahwa ini dosa besar. Artinya apa? Balik ke rumah tolong periksa depan, belakang, kiri dan kanan, ada tak kira-kira tetangga yang merasa terganggu oleh perbuatan kita? Kalau ada, ini perlu untuk kita minta maaf daripadanya. Kalau tak ada, alhamdulillah. Artinya apa? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi tetangga. Sebab apa? Kalau terjadi apa-apa, yang pertama menolong kita adalah tetangga kita. Walaupun ada keluarga yang dekat tapi jauh, tapi lebih dekat lagi tetangga kita. Berugi, sangat rugi andailah ada orang yang tidak baik hubungannya dengan tetangganya, karena merasa tidak nyaman tetangganya karena dia mengganggunya dengan berbagai macam gangguan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu setiap ada kalimat la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, para ulama dari kalangan ahli hadis mengatakan inilah tanda-tanda yang merupakan satu dosa besar. Kalau dah disebutkan tidak akan masuk surga dengan mengerjakan perbuatan yang dilakukan setelah kalimat itu, maka itu adalah dosa besar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka andailah disimpulkan, selipkanlah 4 macam di dalam doa-doa kita untuk kebaikan kita. Apa dia? Wahai Allah, aku berlindung kepadamu daripada anak yang akan menjadi raja, tukang atur, menjadi bos bagiku. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu daripada istri yang menekanku, yang menuntutku melebihi daripada kemampuanku. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu, andailah engkau anugerahkan harta kepadaku, anugerahkanlah harta yang tidak memberi bahaya, tidak membawa bahaya, justru membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat kami. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu daripada tetangga yang kalau melihat kebaikanku dia sembunyikan, kalau melihat kejahatanku lalu kemudian dia besar-besarkan dan disampaikan kepada orang banyak. Andailah ini kita doakan, tentu ini baik untuk dunia dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.